secara ilmiah kita bisa memvonis seseorang itu sesat apabila kita punya bukti. Ini yang pertama. Dan bukti itu bisa jadi ucapan yang kita rekam, ucapan orang tersebut yang kita rekam, atau karya-karya dia. Nah, sekarang bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Nabi menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Berikan buktinya. Rekaman suara udah nggak mungkin. Karena sudah 200 tahun lebih antara kita dengan beliau. Maka sisa dengan cara yang kedua, karangan-karangan beliau. Dan alhamdulillah karangan-karangan beliau, karya-karya beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Kitab beliau Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Al-Usulul Sittah, Kashfus Syubhat, ya, Nawaqidul Islam, ya, dan seterusnya. Buktikan dari karya-karya beliau tersebut bahwa beliau memiliki akidah yang menyimpang. Bahwa beliau adalah orang yang memiliki paham yang sesat. Jadi tidak sekedar fitnah. Karena kalau menyatakan fulan sesat, alan fulan sesat, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Cuma sekarang buktinya mana? Buktikan dari karya-karya beliau bahwa beliau adalah orang yang sesat. Berikutnya, apa standar sesat di sisi Anda yang memvonis Wahabi itu sesat? Yang dimaksud, kalau dimaksud dengannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa standarnya? Kapan seorang itu dikatakan sesat? Ini juga perlu kita kaji. Karena kita adalah kaum muslimin. Agama kita adalah agama yang ilmiah. Kita tidak boleh berbicara kecuali di atas ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah ada sebuah lafaz yang keluar dari mulut kecuali ada malaikat atid yang selalu mencatat. Tetapi kalau kita ingin membuka Al-Quranul Karim, maka akan jelas bagi kita standar sesat, standar kesesatan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bertentangan, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab. Ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita standar sesat. Bahwa suatu aliran, suatu paham, suatu dakwah dikatakan sesat tatkala bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertentangan dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka apabila mereka beragama, beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun, kata ulama tafsir, tidak ada lain selain para sahabat Nabi. Maka Allah menyatakan apabila manusia ini beriman, beragama sebagaimana kalian beragama, niscaya mereka berada di atas petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka akan berada dalam kebinasaan, dalam kesesatan. Dua ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita sebuah prinsip, bahwa sebuah aliran, sebuah paham dikatakan sesat apabila bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, bagi yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karangan-karangannya itu sesat, menyesatkan, buktikan dalam kitab beliau apa, halaman berapa, jilid keberapa, ayat Al-Quran mana yang telah beliau selisihi, hadis Nabi yang mana yang telah beliau langgar, dan pemahaman para sahabat yang mana yang telah beliau selisihi. Buktikan, jadi ilmiah, sehingga kita tidak menebar kedustaan di tengah-tengah masyarakat.
tidak menebar kebencian di tengah-tengah masyarakat. Banyak kitab beliau buktikan. Kaji di mana letak sesatnya. Dan demi Allah, setiap orang yang membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan tercengang kalau sebelumnya meyakini beliau sesat. Karya-karya beliau penuh dengan ayat Al-Quran, hadis, penuh dengan ucapan para ulama. Ulama mazhab menukilkan ucapan Imam Syafi'i, ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hampir-hampir tidak didapatkan ada ucapan beliau dalam kitab-kitabnya. Sangat sedikit ucapan beliau, seperti Kitab Tauhid, karangan beliau. Judul bab, ayat, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian beberapa faedah dari beliau yang singkat. Ini yang hendaknya menjadi pencerahan bagi kita dalam permasalahan ini. Yang pok-pok yang tak ketahuan hala ni tuduh dia sesat, kafir apa semua, dia bunuh orang, ini tuduhan-tuduhan yang palsu dan tak berasas. Kita ada cerita di Al-Khadim ni, Wahabi itu sebenarnya sandaran kepada Abdul Wahab bin Rustum, zaman tahun kurun kedua ketiga hijrah yang lalu dah mati. Ini tu Wahabi yang sebenar. Ini Muhammad bin Abdul Wahab ni lahir tahun 1115 hijrah, mati tahun 1206 hijrah. Jadi satu zaman yang sangat jauh. Jadi saya tak cerita dia punya mengarang tu. Saya baca tu kitab dia. Kitab dia cerita pasal apa? Cerita tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasul. Mengenal Allah, dia cerita kita diharam mensyirikkan Allah. Satu dalil. Apa perkara yang mensyirikkan Allah? Dalil. Satu, semua dalil Quran. Habis itu mengenal Islam. Mengenal Islam, apa itu Islam, rukun iman, ihsan. Kemudian habis itu mengenal Nabi, latar belakang Nabi sikit. Dalil. Jadi dituduh dengan pelbagai tuduhan. Jadi bila kita tunjuk kitab tu, orang yang nak kata ni buat mai semua kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Saya nak kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Buat mai semua kitab tu. Cari dalam kitab tu. Dekat mana dia mengkafirkan orang, dekat mana dia suruh bunuh semua orang, dekat mana kata dia bunuh ulama, dekat mana dia kata dia benci ulama, kat mana dia kata dia benci Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kat mana dia tolak mazhab, kat mana dia tolak Nabi, dia benci Nabi, kat mana. Buat mai semua bukti-bukti. Perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada. Memang tak ada. Perkataan Muhammad bin Abdul Wahab haramkan bacaan Yasin malam Jumaat. Muhammad bin Abdul Wahab ni bukan cakap bab fiqh. Dia bukan terkenal dalam fiqh pun. Dia terkenal dalam akidah tauhid. Tu kata ni gelong dia cakap lagu ni semua ni. Kitab Fitnatul Wahabiyah, ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Makki, Mufti Mekah, pengarang kitab ini. Inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia. Murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani dari Madura, murid beliau. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, murid dari Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah, beliau dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung beliau mufti Mekah bermadhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mukminin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin. Itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama,
faza'ama ana ziyarata qabrin Nabi SAW, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, wa tawassuli bihi, bertawassul dengannya, wabil anbiya, dan kepada para nabi, wal aulia, dan kepada wali, wasolihin, dan orang-orang soleh, wa ziyarati quburihim, dan menziarahi kubur mereka, syirkun, syirik. Jadi kita ziarah ke Wali Songo syirik, bertawasul syirik, ya, yang suka tawasulan. Wa anna nidaan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda tawasul, menyebut Nabi, ya, nida kepada Nabi, memanggil Nabi dalam tawasul, syirkun, syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? Di daerah Diryah. Ya, Diryah itu di sekarang Saudi Arabia, di Najd. Ya, bekerja sama dengan seorang amir Ad-Diryah, namanya adalah Muhammad bin Saud, sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia. Nah, inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi dengan pemahamannya, ingin menyebarkan pemahamannya. Sehingga di dalam sejarah, ke dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini, dengan jumlah yang sangat banyak, karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab Wahabi ini. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Di Taif, di Jeddah, di Mekah, banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang, Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini, pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam, Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu? Maka oleh sebab itu, kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar, masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini, di Yaumil Ijtima ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka, sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakila, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka. Dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan, ini semua adalah pemahaman yang syudud, yang keluar dari sawadul a'lam, yang keluar dari manhaj al-sunnah wal jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'dham, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita lah, bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu, mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita, dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita. Mari kita jaga masyarakat kita, warga kita, dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kegiatan Yaumul Ijtima ini. Bukan kebencian, kita tidak menuding mereka kafir,
Tidak boleh menuding ahli kiblat dengan musyrik atau kafir. Pantangan dalam ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan yusolli khalfal fajir. Ahlu sunnah wal jamaah itu sholat walaupun di belakang imam orang yang fajir. Menunjukkan al jamaah, kebersamaan yang harus kita kedepankan, bukan memecah belah. Itulah sifat dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sifat-sifat yang ada dalam pemahaman kitab Wahabi ini adalah sifat-sifat memponis. Ayat yang diturunkan kepada orang kafir dan musyrikin malah dipakai kepada sesama, kepada orang yang beriman. Ini adalah karena tidak menggunakan kaidah tafsir, merujuk Quran dan Sunnah tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang benar yang ditetapkan oleh para ulama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga masyarakat kita dari pemahaman yang menghancurkan ukhuwah persaudaraan kita.